Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman yang senantiasa memberikan motivasi kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan ibadah yang kita laksanakan di bulan ini senantiasa dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi yang berkaitan tentang rukhsah, qada dan fidyah. Baiklah, mari sama-sama kita perhatikan apa itu rukhsah. Rukhsah asal kata dari rukhoso, artinya keringanan. Sedangkan menurut istilah adalah keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya dikarenakan ada halangan atau uzur syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung atau 1 bulan penuh. Faman kana minkum maridon, maka barang siapa yang diantara kalian maridon, sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Maka kembali kita mengingat bahwa istilah rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya dikarenakan ada udzur syar'i, yaitu faman kana minkum maridon. Yang pertama, boleh dia tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan dikarenakan alasan syar'i, yaitu marid atau sakit. Nah, itu yang pertama. Alasan tidak melakukan saum dikarenakan sakit, yajuz atau boleh. Lalu alasan yang kedua dijelaskan oleh Allah, boleh tidak melakukan saum atau membatalkan saum atau puasa dikarenakan ala safar, dia dalam kondisinya safar atau dalam bepergian atau disebut musafir. Jadi inilah rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dalam kondisi dia sedang sakit, dan yang kedua dalam keadaan safar. Bahkan di hadis sahih yang lain ada tambahan, haram bagi perempuan yang haid atau nifas melaksanakan ibadah puasa. Itulah gambaran pengertian dari rukhsah dan juga keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dikarenakan ada uzur syar'i sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah 184. Yang kedua adalah qada.
artinya mengganti. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra." Barang siapa yang kondisinya di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatu min ayamin ukhra, maka wajib bagi dia mengganti di hari-hari yang lainnya, tentunya selain bulan Ramadan. Yang ketiga adalah fidyah. Asal dari kata fada yafdi, artinya menebus atau membayar. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan fidyah yaitu hukuman berupa denda yang diberikan seorang disebabkan meninggalkan kewajiban agama dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, maka wajib fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa sajakah yang disebut ayat ini? Apakah kita salah satunya? Para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa yang disebut dengan yutikunahu diantaranya yaitu adalah wanita yang sedang hamil, lalu wanita yang sedang menyusui, yang ketiga pekerja berat, dan yang terakhir orang yang memiliki penyakit yang berat atau sakit menahun. Maka yajuz atau boleh bagi orang-orang yang tadi disebutkan tidak melaksanakan ibadah puasa atau saum, tetapi wajib membayarnya dengan memberi makan seorang miskin sesuai dengan firman Allah, yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat melaksanakannya, maka wajib fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Sekian materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran tentang rukhsah, qada, dan fidyah, dan insya Allah menjadi bahan diskusi pada kesempatan ini. Maka silakan kalian pahami materinya, dan kalau ada yang ditanyakan, insya Allah kita akan jawab atau diskusikan bersama-sama. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.